Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, kembali lagi di podcast kita, podcastnya mahasiswa UNAS. Oke, sebelum kita memulai podcast hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizal Hidayat. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, semester 5. Nah, pada podcast hari ini saya sedang bersama rekan saya nih, rekan seperjuangan saya, rekan kelas saya. Ya, silahkan monggo bisa memperkenalkan diri kakaknya. Terima kasih Mas Rizal. Dan perkenalkan teman-teman, nama saya Saifullah. Saya dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya mengambil jurusan agribisnis. Saya sama dengan Mas Rizal ini. Ini adalah mahasiswa di Prodi Agribisnis juga. Nah, keberadaan kami di sini, kami akan menceritakan tentang pengalaman kami selama mengikuti program Kampus Merdeka. Nah, mungkin dari teman-teman belum tahu apa sih itu Kampus Merdeka. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu adalah sebuah program yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, di mana dengan adanya program tersebut beliau memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menempuh kuliah di luar fakultas atau di luar kampus. Nah, di dalam program Kampus Merdeka tersebut ada beberapa program-program lainnya, yaitu diantaranya program Kampus Mengajar, program Wirausaha Merdeka, kemudian program pertukaran mahasiswa, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak saya sebutkan tadi. Nah, kebetulan kami di sini termasuk salah satu mahasiswa yang mengikuti salah satu dari program Kampus Merdeka tersebut. Nah, saya sendiri kebetulan mengikuti program Kampus Mengajar, sedangkan teman saya sendiri kebetulan ini mengikuti program Wirausaha Merdeka. Jadi keberadaan kami di sini, kita akan menceritakan tentang pengalaman kita selama mengikuti program-program tersebut. Oke, dari Kak Saiful nih, gimana rasanya ikut program Kampus Merdeka yang Wirausaha Merdeka? Rasanya gimana ya? Kalau kita bayangkan kita mendapatkan pengalaman baru gitu, pasti ada feel tersendiri. Nah, saya sendiri setelah mengikuti Wirausaha Merdeka tersebut, saya merasa lebih terang melihat bisnis. Karena sebelum-sebelumnya kan saya tidak paham ini bisnis gimana gitu. Saya taunya cuma jual, dibeli, nah sekadar itu saja. Tapi setelah saya mengikuti program tersebut, saya menjadi paham kenapa ada orang yang membeli, kenapa ada orang yang menjual. Nah gitu, jadi lebih tepat sasarannya gitu. Oke, jadi belajar lebih banyak lagi tentang bisnis ya di Wirausaha Merdeka ini ya Kak. Benar. Nah, sebelumnya nih kan pasti nih seseorang itu pasti ada alasan tersendiri kenapa sih ikut program itu, kenapa sih ikut program Wirausaha Merdeka, apa sih alasannya, apa yang melatar belakangi Kak Saiful untuk mengikuti program tersebut? Berlatar belakang dari, kan saya sendiri adalah mahasiswa agribisnis. Agribisnis itu kan bisnisnya pertanian ya, kasarnya artinya itu. Jadi saya berpikir kalau semisal saya mengkombinasikan bisnis dengan pertanian, itu akan lebih baik. Dan setelah saya pikir-pikir, memang iya. Setelah saya bisa berpikir, karena saya bisa menimbang setelah pengalaman yang saya ambil di Wirausaha Merdeka ini. Nah, jadi mungkin ya ke depannya di semester 6 ini saya akan lebih fokus pada bisnisnya di bidang pertanian, dan akan mempermudah saya untuk melanjutkan di semester selanjutnya karena saya sudah mempunyai referensi tersendiri, referensi dari Wirausaha Merdeka ini. Dan mungkin bagi teman-teman ya, jangan dijadikan ketakutan untuk mengikuti program-program yang ada di luar kampus itu. Ya, karena ujian pasti ada, rintangan itu pasti ada. Tapi hasilnya itu nanti akan memuaskan kalian sendiri gitu. Oke. Jadi
kenapa Kak Saiful ikut itu? Karena memang basicnya Kak Saiful itu suka berbisnis. Benar. Keren tuh Kak. Oh iya Kak, hal-hal apa saja sih yang Kakak dapatkan dari program Wirausaha Merdeka itu? Hal yang saya dapatkan yang bisa saya sebutkan mungkin sedikit ya. Semisal gini, materi yang baru saya dapatkan itu adalah pitch deck, ada kompro, ada MBC. Pitch deck, kompro. Nah, saya jelaskan satu-satu ya sesuai dengan pengetahuan saya lah gitu. Kompro itu adalah company profile. Company profile itu biasanya digunakan untuk mempromosikan apa yang sedang kita rintis gitu. Nah, kalau pitch deck ini mirip-mirip seperti kompro, menjelaskan apa yang sedang kita rintis. Nah, tapi pitch deck ini tujuannya pada investor. Kalau kompro ini pada konsumen. Nah, kalau semisal pitch deck-nya itu tepat sasaran, mungkin ada investor yang ingin membiayai kita. Nah, ada lagi MBC. MBC ini adalah bukan MBC, kebalik, BMC. BMC. Business Model Canva. Business Model Canva ini adalah peta konsep dari bisnis yang akan kita jalankan gitu. Nah, mungkin Mas Rizal sendiri punya pengalaman di di program yang telah Mas Rizal jalani. Kalau saya sendiri ya sebenarnya ikut kampus pengajar. Pada awalnya saya sih nyoba sih Kak. Oh, iya. Jadi saya ngerasa bosan kuliah, kayak pengen nyoba sesuatu yang baru gitu. Nah, kebetulan ada program kampus mengajar. Wah, saya jadi tertarik. Kayak cobaan baru ini, harus dicobain. Dan ternyata setelah saya terjun, setelah saya daftar dan kebetulan dari kampus kita juga merekomendasikan mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti program-program seperti itu. Ya, benar. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkan di kelas itu bukan kurang ya istilahnya akan lebih sempurna ya, jika lebih kita menggali ke luar kampus lagi itu. Ya. Jadi saya mengikuti kampus mengajar sebenarnya tujuan awalnya pengen mengembangkan skill public speaking saya. Jadi kan kalau ngajar itu kan pasti identik dengan public speaking. Iya, benar. Bagaimana kita menyampaikan sebuah materi kepada siswa. Nah, di pertanian juga itu kebetulan ada mata kuliah yang namanya penyuluhan. Nah, di mana di mata kuliah itu skill public speaking itu sangat diperlukan, Mas. Jadi, kalau semuanya nih ada produk-produk pertanian terbaru mohon maaf Mas, ini saya agak grogi soalnya baru pertama di podcast. Iya. Kalau semuanya nih ada produk-produk terbaru dari Kementerian Pertanian untuk disebarluaskan kepada para petani. Nah, di situ tugasnya para penyuluh untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada para petani. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus pintar public speaking. Gitu ya, Mas. Kita harus pintar ngomong bagaimana orang agar bisa tertarik dan percaya lagi. Harusnya gitu. Nah, kebetulan kan di kampus mengajar saya banyak belajar tentang public speaking. Saya banyak belajar bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain lagi dari fakultas-fakultas dari universitas lain. Itu digabung ya? Dari fakultas lain juga ada di satu kelompok lah gitu. Nah, kebetulan di saya itu kemarin dari beberapa universitas, ada yang dari Bali, ada yang dari Situbondo juga, dan ada juga yang dari Malang. Nah, itu kampusnya beda-beda ya, Mas? Nah, itu beda-beda, Mas. Dari fakultasnya, dari jurusannya juga beda-beda. Jadi kami itu campur ngaduk di situ. Jadi kalau saya basicnya di pertanian, kemudian ada teman saya di basicnya olahraga, kemudian ada teman saya lagi yang di basicnya di IT. Jadi kami itu saling belajar. Saya belajar IT, teman saya belajar tentang pertanian. Jadi kami saling sharing-sharing ilmu lah gitulah. Jadi itu yang saya dapatkan selama saya mengikuti program kampus mengajar. Nah, dari hasil
Kak Saiful mengikuti program wirausaha, ada nggak nih sesuatu yang sudah Kak Saiful terapkan sekarang? Kalau diterapkan ya mungkin kurang menerapkan karena ilmu yang saya dapatkan dari sana itu banyak. Wah, Jadi yang saya terapkan itu cuma sedikit gitu. dari saking banyaknya ya Kak. Iya. Aduh. Dari saking banyaknya pengalaman yang saya dapat. Bayangkan satu semester kita loh mengikuti program ini. Kita di satu semester itu digembleng gimana agar kita itu siap menjadi pengusaha gitu. Nah, nih buat teman-teman yang lagi kuliah, jangan takut. Yang lagi kuliah atau yang ingin masuk kuliah, jangan takut untuk mengikuti program-program di luar kampus kayak program Kampus Merdeka. Contohnya kayak Kak Saiful ini ikut program Kewirausahaan Merdeka. Jadi yang didapatkan itu sangat banyak pengalaman-pengalaman yang tidak ada di kampus, dia dapatkan di luar kampus. Kayak belajar tentang bisnis, langsung belajar. Kalau istilahnya sih learning by doing ya Kak. Belajar dengan melakukan. Oke. Jadi buat teman-teman nih, baik yang masih kuliah atau yang ingin mau kuliah, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk mengikuti program-program di luar kampus kayak program Kampus Merdeka, program Kampus Mengajar, program pertukaran mahasiswa, program-program yang nanti sekiranya bisa berbuah positif pada kalian. Gini Kak, pesan saya ya untuk mahasiswa ini, untuk adik tingkat saya atau kan mungkin satu angkatan dengan saya, karena di semester 6 masih bisa kan mengikuti program Kampus Merdeka ini kan. Oh, masih bisa ternyata ya Kak? Masih bisa, tapi mungkin ada beberapa yang sudah tidak bisa karena melihat dari semesternya yang sudah tinggi. Nah, untuk pesan ya terutama untuk adik-adik tingkat saya. Nih didengarkan ya teman-teman, didengarkan dari pesan dari Kak Saiful. Saran saja ya, kalian itu sebaiknya sekarang mendaftarkan itu yang ada program apapun yang ada di Kampus Merdeka itu. Jangan takut, karena begini, yang program ini inginkan adalah mahasiswa itu kualitasnya semakin baik, bukan malah semakin buruk. Benar. Dan gini lagi, kalian kuliah dari semester 1, 2, 3, 4 sampai semester 5. Semester 5 ini banyak sekali teman saya yang mengeluh, katanya jenuh. Ya benar saja jenuh, karena mereka kan dari semester 1 bertemu dengan itu saja. Temannya ya begitu-begitu. Belajarnya ya di situ saja, duduk. Di situ juga. Nah, benar kalau sekali. Kita mengikuti program ini, kita mendapat experience yang baru. Nah, gitu. benar sekali. Jadi tidak bosan. Malah kalau yang saya rasakan sekarang ya, saya rasa kayak kangen gitu. Pengen cepet-cepet kuliah, padahal sekarang lagi liburan. Aduh, iya itu. Mungkin ya. kalau mereka yang nggak mengikuti program Wirausaha Merdeka, yang mereka berikan hanya rebahan aja gitu. Tapi karena kita ya, karena kita sudah digembleng untuk menjadi produktif, jadi kalau dikasih waktu untuk istirahat itu malah nggak enak. Jadi kayak gimana gitu, kayak ada yang kurang gitu ya Kak. Benar. Aduh. Nah nih Kak, ada satu pertanyaan lagi Kak nih. Bagaimana sih peranan dari fakultas, peranan dari dosen-dosen ketika Kakak mengikuti program-program tersebut? Bisa dijelaskan mungkin ya. Fakultas, dosen, karena ini ya sebenarnya kebijakannya dari kementerian. Jadi dari yayasan sampai ke bawah itu ya harus mengikuti. Nah, peran fakultas itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan mereka itu mendukung apa yang kita kerjakan di sini. Iya. Kan begini, di kebijakan Kampus Merdeka itu akan dikonversi nilainya. Gitu. Oh iya benar. Di fakultas itu tidak memberatkan itu. Tidak memberatkan itu. Nah, sekarang saya nilai sudah terkonversi semua. Sudah dapat berapa ini Kak nilainya Kak? Gimana ya? Mungkin itu rahasia mungkin ya Kak. Enggak terlalu rahasia juga. Aduh. Tapi takutnya nanti malah timbul kecemburuan sosial ya. Ya, bisa jadi. Gitu. Dan lagi kalau semisal tahu nilainya, mungkin mereka akan lari. Lari dari kampus, dari fakultasnya, karena merasa tidak mampu di fakultasnya akan lari ke program ini. Sebenarnya tidak buruk juga.
tapi kalau semisal jadi pelarian itu malah nanti ilmu kalian yang seharusnya didapat di fakultas ini akan istilahnya apa ya, putus gitu. Oh iya. Terlangkap. Iya benar Kak. Jadi ikut program Kampus Merdeka ini bukan karena niat tapi karena ingin jadi pelarian ya Kak. Nah iya, jadi itu yang jadi masalah. Ini lagi teman-teman, buat teman-teman nih saran, kalau mau ikut itu harus dengan niat kalau bisa ya. Karena sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Benar begitu Kak Syaiful? Benar sekali. Oke, terima kasih nih waktunya Kak Syaiful sudah berbagi pengalaman selama mengikuti Kampus Merdeka, khususnya Wirausaha Merdeka. Oh iya nih teman-teman, buat adik-adik yang masih duduk di bangku SMA, duduk di bangku SMK, yang bentar lagi lulus, nih mungkin ya kalian-kalian yang bingung nyari perguruan tinggi di mana, mau lanjutkan kemana ya, mau lanjutkan di mana ya. Nah, jangan bingung, jangan ragu, jangan bimbang. Di UNAS itu juga mendukung program-program kayak yang tadi, program Kampus Merdeka, Wirausaha Merdeka, kampus mengajar. Jadi kalian bisa belajar di kampus dan belajar di luar kampus. Oke, mungkin dari Kak Syaiful ada yang ingin disampaikan di akhir podcast hari ini? Sebenarnya yang akan saya sampaikan ya, kalau memang adik-adik ingin masuk ke UNAS, jangan takut untuk masuk di Fakultas Faperta, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Nah, jangan takut, karena begini, di pertanian itu kita dunianya lebih luas gitu. Oke. Nah, dan lagi pertanian ini adalah suatu hal pokok yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Jadi kalau kalian ingin masuk ke Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi ini, basic apapun kalian pasti akan cocok. Saya yakin itu. Dan juga ini saya kan mengikuti kampus Merdeka. Di Wirausaha Merdeka ini cocok juga dengan fakultas saya. Meskipun kalau dilihat secara kasar, Wirausaha Merdeka mungkin itu lebih cocok pada ekonomi. Tapi ternyata setelah saya mengikuti ini, saya bisa menimbang itu juga cocok dengan fakultas saya gitu. Dan mungkin juga kampus Merdeka yang masih dijalani kampus mengajar itu cocok juga kan? Sebenarnya sangat cocok sekali, yang seperti yang saya ceritakan tadi Kak. Ketika ilmu public speaking itu sangat penting. Jadi ada satu mata kuliah kayak yang saya tadi ceritakan, mata kuliah penyuluhan, di mana pada mata kuliah tersebut skill public speaking itu sangat diperlukan. Jadi saya rasa kampus mengajar ini sangat cocok sih untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya prodi agribisnis ini ya. Oke, kita akhiri dulu ya podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Kak Syaiful. Sama-sama. Terima kasih kembali Mas Riza. Oke, siap. Sampai jumpa kembali di podcast kita. Oke.